wabarakatuh. Saya Nurul Asmi Asri dari jurusan Manajemen Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil proposal PT Navigarmen Indonesia. PT Navigarmen Indonesia berlokasi di Jalan Kima, Bira, Tamalandria, kawasan industri Makassar, Kafling FF nomor 2, Bira, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Adapun pemilik dari perusahaan PT Navigarmen Indonesia yaitu Nurul Asmi Asri, Fadilah Sildano, Yusril Dinata Kusuma, dan sebagai penanggung jawab sentral Kurnia. Visi dari PT Navigarmen Indonesia yaitu menjadi industri garmen yang memenuhi kebutuhan konsumen, memberi harga yang kompetitif dan produk yang berkualitas. Misi dari PT Navigarmen Indonesia yang pertama yaitu melakukan pekerjaan dengan profesional, terbaik dan terpercaya. Kedua, senantiasa melakukan pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia dengan baik, berintegrasi tinggi dan kompeten. Ketiga, menggunakan teknologi berkualitas untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi pekerjaan. Tujuan dari PT Navigarmen Indonesia yaitu hadir untuk memenuhi kebutuhan sandang masyarakat Indonesia dengan produk yang berkualitas, serta berkontribusi dalam memajukan perekonomian, meningkatkan pertumbuhan negeri lebih baik, serta mengurangi tingkat pengangguran khususnya di Kota Makassar. Analisis SWOT. Yang pertama adalah kekuatan. Bekerja dengan profesional, iman dan takwa, memenuhi kebutuhan pelanggan, memberikan layanan terhadap pelanggan, menciptakan produk yang berkualitas, memberikan harga produk yang kompetitif. Kedua, kelemahan. Sarana dan prasarana yang kurang lengkap, persaingan pasar dengan perusahaan dengan skala internasional dan nasional, dan fluktuasi ekonomi. Tiga, yaitu peluang. Dengan menciptakan produk yang berkualitas, dapat memenuhi kebutuhan sandang masyarakat, dapat memberi ruang untuk mengekspor produk ke luar negeri, mengurangi tingkat pengangguran khususnya di Kota Makassar. Yang keempat, ancaman. Adanya perusahaan baru yang sejenis yang berusaha untuk menyaingi perusahaan PT Navigarmen Indonesia dan terjadinya bencana alam yang alami dan tiba-tiba. Adanya perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat dan fluktuasi ekonomi. Perspektif masa depan. Dengan produk yang berkualitas akan memicu loyalitas pelanggan. Maka jika perusahaan ini berkembang dengan pesat, kami akan melakukan ekspansi ke skala nasional ke luar pulau terbesar di Indonesia dan skala internasional ke luar negeri yang memiliki peluang bagi industri ini. Analisis persaingan. Persaingan merupakan tantangan bagi perusahaan ini, maka kami akan terus bersaing dengan perusahaan sejenis yang memproduksi barang yang sama dan perusahaan dalam lingkungan yang sama. Segmentasi pasar. Secara geografis akan dipasarkan di seluruh wilayah kota maupun pinggiran kota yang ada di Indonesia. Secara demokratis menargetkan semua jenis kelamin dalam kategori usia remaja dan dewasa. Secara psikologis menargetkan kelas menengah ke bawah. Dan tentu kami juga memperhatikan permintaan dari pasar. Produk yang dihasilkan yaitu baju kaos yang berlengan pendek dan panjang serta bermotif dan polos dengan varian warna. Kami memiliki jasa pelayanan oleh distributor resmi yang telah terdaftar di perusahaan PT Navigarmen Indonesia. Ruang lingkup usaha. Ruang lingkup PT Navigarmen Indonesia Jalan Kima,
Bira Tamalandria, Kawasan Industri Makassar, Kafling FF nomor 2, Bira, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Personalia dan peralatan kantor. Personalia dalam perusahaan kami masih dalam bentuk sederhana, dan tentunya setiap personalia memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda dalam perusahaan ini. Adapun peralatan kantor dalam bagian administrasi seperti buku, pulpen, dan lain-lain. Sedangkan sarana dan prasarana yang harus ada yaitu seperti meja mesin, kursi, jarum, benang, dan lain-lain. Proses produksi. Proses produksi pertama yaitu adalah pemilihan lokasi. Tentunya harus memilih lokasi yang dapat menjangkau segmen pasar dan kemudian lokasi yang permanen. Adapun tahap-tahap dalam produksi, yang pertama itu tahap pemilihan bahan, tahap pembuatan desain, tahap pemotongan, tahap penjahitan, dan tahap penyaplonan. Gedung yang digunakan sebagai pabrik terletak di kawasan industri Kota Makassar atau KIMA, yang merupakan pusat industri dari Kota Makassar. Permintaan kain dan benang kami dapatkan di luar Pulau Sulawesi. Penetapan harga setelah mempertimbangkan dengan baik, akhirnya perusahaan PT Navigarman Indonesia menetapkan harga baju kaos yaitu 30.000 per lembar. Pelaksanaan distribusi. Distribusi yang kami lakukan adalah sasaran pasar yang telah ditentukan oleh perusahaan kami, dan pengajuan permintaan kepada perusahaan kami. Promosi yang dilakukan. PT Navigarman Indonesia melakukan promosi baik secara online dan offline. Pengembangan produk. Strategi pengembangan produk kami yaitu kami menciptakan produk dengan berbagai varian warna serta mengikuti tren fashion masa kini. Informasi partner. Partner perusahaan kami tentunya kami percaya dan telah melakukan kerjasama dan memberikan feedback terhadap perusahaan kami. Kekuasaan. Masing-masing telah memiliki kekuasaan dan tanggung jawab sehingga tidak akan terjadi kekacauan atau bentrokan dari satu bagian ke bagian lain. Tim manajemen. Tim manajemen datang dari latar belakang yang berbeda-beda, dan tentunya kami telah mengetahui masing-masing dari kekurangan dan kelebihan tim manajemen. Tanggung jawab personalia. Manajer bertanggung jawab untuk memimpin dan memanage para karyawan untuk tetap bekerja. Karyawan bertugas untuk mendengarkan nasihat pimpinan atau atasan serta memberikan kritik atau saran dalam memajukan usaha ini. Evaluasi tentang kelemahan. Kelemahan dari PT Navigarman Indonesia yaitu sarana dan prasarana yang kurang lengkap sehingga sewaktu-waktu akan adanya fitur yang maju dan harga yang tinggi. Kedua yaitu adanya persaingan pasar yang sejenis yang berusaha untuk menyaingi kami, sehingga kami akan tetap memajukan usaha ini dengan penuh inovatif dan kreatif. Kemudian bisa saja terjadi bencana alam secara alami dan tiba-tiba. Kemudian fluktuasi ekonomi juga menjadi kelemahan bagi perusahaan ini. Sumber modal PT Navigarman Indonesia berasal dari modal mandiri sebanyak 2,4 miliar, sedangkan modal atau investasi pada pembelian sewa bangunan, mesin obras, mesin jahit, mesin overdeck, dan lain-lainnya sebanyak 640 juta rupiah. Adapun modal kerja selama 1 bulan perputaran yaitu 603.200.000 rupiah. Budget kas PT Navigarman Indonesia dari bulan Januari sampai bulan Juni dapat disimpulkan bahwa PT Navigarman Indonesia tidak mengalami defisit. Berikut adalah break even point pada PT Navigarman Indonesia.
Jadi dapat disimpulkan bahwa PT Navigaarman Indonesia dapat mengalami perputaran atau balik modal jika bisa menjual baju kaos sebanyak 1.544 unit, atau ketika perusahaan telah melakukan break-even point saat angka penjualan mencapai 46.333.333 rupiah, sehingga penjualan di atas angka kuantitas terhitung sebagai keuntungan penjualan. Demikianlah pembahasan saya mengenai PT Navigaarman Indonesia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.